Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya sehat ya semuanya ya. Oke, di pagi hari ini atau siang kita melanjutkan materi kelas 8 IPA. Sebelumnya kalian telah belajar mengenai gaya dan gerak. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke materi pesawat sederhana. Ya, jadi usaha dan pesawat sederhana. Nah, ada keterkaitan antara usaha, pesawat sederhana, dan nanti prinsip kerja otot rangka yang ada di tubuh kita ya. Tujuannya adalah setelah mengikuti sesi ini, kalian diharapkan mampu memahami maksud kompetensi dasar atau KD yang melingkupi materi di KD 3.5 dan 4.5 di kelas 8. Kemudian dapat memahami konsep pesawat sederhana, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kerja otot dalam sistem rangka. Nah, dalam materi ini nanti akan bahas tentang katrol, tuas, bidang miring, dan ada beberapa contoh lain dari pesawat sederhana yang pastinya ada di kehidupan kita atau di sekitar kita. KD yang diharapkan di sini yaitu yang ditetapkan yaitu mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian KD 4.5 yaitu melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Lalu kemampuan apakah yang harus kalian kuasai dan materi apakah yang ada di dalamnya? Kita simak. Nah, kemampuan yang diharapkan adalah kalian bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memahaminya. Di mana apa yang dipahami yaitu apa sih pesawat sederhana, kemudian kegunaannya untuk apa, dan kalau dihubungkan dengan kerja otot itu dan struktur rangka itu bagaimana. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyelidiki keuntungan mekaniknya dari pesawat sederhana. Jadi semua contoh pesawat sederhana ada keuntungan mekanik, nah itu bisa diselidiki atau dihitung. Nah, bagaimana sih prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia? Ya, jadi seperti yang saya singgung sebelumnya, itu nanti akan ada keterkaitannya. Apa saja jenisnya, contoh dari pesawat sederhana, kemudian apa itu pengertiannya dari pesawat sederhana, apa sama dengan pesawat terbang atau pesawat telepon, ya kita lihat ya. Kemudian kerja rangka dan otot itu digunakan sebagai prinsip kerja pesawat sederhana. Benarkah? Ya. Jika kita melakukan gerakan, maka kita akan melibatkan kerja rangka dan otot. Apa betul seperti itu? Nanti kita akan lihat. Nah, materi yang pertama yaitu usaha. Ya, jadi usaha, berwirausaha yaitu ya hampir sama. Kalau kita atau orang tua kita yang memang profesinya berwirausaha, ya berjualan, berdagang, bisnis atau jasa, ya itu sama, kita melakukan sesuatu ya terhadap suatu hal itu ya. Jadi kita melakukan sesuatu. Kalau dalam materi fisika kita lihat materi IPA khususnya, yaitu usaha adalah banyaknya energi yang diubah
dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya, jadi seberapa besar energi yang kita ubah dari bentuk sesuatu A ke bentuk yang B. Ya, jadi perubahan bentuk. Usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Ya, keterkaitan ini ada antara gaya dan perpindahan. Gaya materi sebelumnya sudah, ya, jadi kita bisa ulas kembali sedikit. Bagaimana cara menghitung usaha? Nah, rumusnya sudah ada di tampilan, yaitu W sama dengan F kali S. Di mana W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. W sama dengan F kali S adalah rumus usaha. Nah, usaha ini karena tadi pengertiannya adalah banyaknya energi yang dikumpulkan ya untuk mengubah bentuk A ke bentuk B atau bentuk lain, maka ada keterkaitan usaha dengan energi. Nah, energi ini ada dua jenis yang kita tahu, sebenarnya banyak, cuman di sini yang dikaitkan adalah dua jenis, yaitu EK. Apa sih EK? Energi kinetik, dan EP, energi potensial. Kita lihat. Untuk usaha yang dihubungkan dengan energi kinetik, yaitu diketahui dengan rumus W sama dengan delta atau perubahan EK sama dengan lagi EK2 dikurangi EK1 sama dengan 1/2 M. M di sini massa, kurung buka V2 pangkat 2 kurangi V1 pangkat 2 kurung tutup. Jadi rumusnya adalah ini. Untuk usaha terkait dengan energi kinetik. Sedangkan usaha terkait dengan energi potensial itu adalah W sama dengan delta EP, di mana delta perubahan itu adalah EP2 kurangi EP1. Maka sama dengan rumusnya adalah M W sama dengan M kali G kurung buka H2 kurangi H1. Nah, ketemu rumus usaha yang dihubungkan dengan energi potensial. Bagaimana dengan laju energi? Yaitu rumusnya adalah P sama dengan W per T sama dengan delta EK per T atau sama dengan delta EP per T. Ya, jadi P itu untuk laju energinya. Ya, melaju ya, energi. Ini keterangannya bisa kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada sedikit gambaran terkait dengan perbedaan energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetik atau potensial, ya kinetik dulu, itu nanti akan bersamaan, biasanya beriringan dengan energi potensial, di mana energi potensial itu ada dulu, karena ketika contoh di sini ketika kalian memegang palu mau memasangkan paku dalam kayu, maka sebelum dimulai gerakan ada potensi di situ, potensi energi, ya energi untuk turun ya ke sini ya. Maka di sini walaupun belum mulai, maka ada potensi di sini, ada energi potensial ya. Makanya potensial itu potensi, yaitu energi potensial yang nanti ketika kita gerakan betul akan menjadi energi kinetik. Maka gerakan palu ini ke paku ini adalah energi kinetik. Ya, itu. Jadi beriringan. Contoh lain di panahan ya, ketika kalian berlatih memanah, ada anak panah dan busur panah. Nah, di sini ada busur pegas panah yang memiliki energi potensial. Kenapa? Karena ketika busur karetnya ini ya pegasnya kita tarik, maka ada energi yang mendorong ke depannya, depan orangnya. Maka di sini
terjadi energi potensial walaupun anak panahnya belum dilepas. Nah, ketika anak panahnya bergerak dan terlepas, nah proses bergeraknya ini memasuki energi kinetik. Nah, seperti itu. Sama dengan yang contoh orang ini mau menjatuhkan bola, posisi lurus waktu dipegang itu energi potensial, sedangkan ketika dijatuhkan dan proses bola bergerak ke bawahnya itu menjadi energi kinetik. Ya, seperti itu. Kemudian pesawat sederhana, ya, jadi materi yang kedua, pesawat sederhana itu melingkupi berbagai macam jenis. Contohnya nanti akan ada pengungkit, katrol, bidang miring, roda berporos, dan nanti keterkaitannya dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Yang pertama, itu pengertian dari pesawat sederhana dulu. Nah, apa sih pesawat sederhana? Nah, kita bisa simpulkan di sini. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan suatu usaha. Jadi alat ya, jadi peralatan kan alat. Karena peralatan berarti alat yang banyak. Contohnya yang tidak cuma satu tok ya. Dan itu mempermudah, itu disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. Jadi bisa meningkatkan gaya. Kemudian meningkatkan jarak untuk gaya supaya bekerja dan dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Contoh nih, alat-alatnya itu ada di pertama ini dongkrak ya, ada gambar mobil yang sedang didongkrak. Kemudian ada orang mendorong kursi atau barang apa ini untuk dimasukkan ke dalam truk melalui alat media miring ya, yang nanti disebut bidang miring. Kemudian ada kampak yang sedang membelah kayu menjadi potongan yang lebih kecil, di mana di sini ada kemiringan di sini. Nah, ini adalah juga salah satu alat pesawat sederhana. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana ada berbagai macam contohnya, yaitu bidang miring, skrup, baji, katrol, wheel and axle, roda dan porosnya, dan terakhir ini pengungkit ini. Ini pengungkit. Kita lihat satu-satu. Pengungkit yang pertama, pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel suatu benda. Jadi sebuah papan lah, mirip papan ya, seperti itu. Atau juga bentuk lain yang keras yang memang itu untuk mengangkat atau mencongkel. Pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa. Gaya kuasanya bisa lebih ganda atau banyak, besar, dan mengubah arah gayanya. Contoh, gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop Cooper, pinset, dan sebagainya. Ini adalah contoh rumus untuk pengungkitnya. Jadi dalam kasus pengungkit itu didapatkan persamaan W kali LK sama dengan F kali LB. W kali LK sama dengan F kali LB. Di mana W di sini adalah usaha ya, atau ya usaha atau biasanya atau bebannya. LK di sini adalah lengan kuasa ini. W di sini tadi bisa dicontohkan di sini. Ya, gaya beban.
LK adalah lengan kuasa, kemudian F itu gaya pada kuasa, kemudian LB itu lengan beban. Ya. Keuntungan mekaniknya atau dalam kurung KM sama dengan W per F, sama dengan LK dikurangi LB. Ya, jadi ini ada keterangannya yang bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pengungkit, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama jenis di mana tumpuannya itu ada di tengah, yaitu posisinya adalah gaya tumpuan berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contohnya adalah gunting, tumpuannya ada di pertengahan gunting, kemudian gaya kuasanya ada di tangan kita, ya, kemudian bebannya itu kertas dan gayanya ada di ujung yang dipotong ini. Jenis kedua itu tumpuan di samping, yang di tengah adalah gaya beban. Jadi ngafalinya yang di tengah saja ya. Gaya kuasa, gaya beban berada di tengah-tengah antara kuasa dan tumpu atau tumpuan. Contohnya di penjepit kertas ini ya. Gaya beban, tumpuan di tengah, dan kuasa. Itu jenis kedua. Untuk jenis ketiga, yaitu gaya kuasa ada di tengah, berada di antara beban dan tumpuan. Contohnya ada di strapless ya. Untuk memudahkan menghafal, saya buat seperti jembatan keledai dan kalian bisa praktekkan. Atau kalian bisa buat jembatan keledai yang lain. Ini contohnya aja, salah satu contohnya ini. Jenis yang pertama itu satu ban, di mana sa itu kuasa, tu itu tumpu, nih di tengah, ban itu beban. Jenis yang kedua, sabantu, di mana sa itu kuasa, nih, ban itu beban di tengah, dan tu itu tumpu. Jenis yang ketiga itu ban satu, ya, jadi beban di kiri, gaya kuasa di tengah, sa, ya, kemudian tu itu tumpu di samping. Sabantu itu yang pertama, satu ban yang itu yang pertama, sabantu yang kedua, ban satu itu yang ketiga. Oke, satu ban, sabantu, ban satu. Kemudian ada materi yang selanjutnya yaitu katrol. Apa itu katrol? Kalau kalian pernah melihat ada, misalkan di rumah kalian masih ada sumur yang menimba itu, yang sumurnya itu ada lubang dalam ke bawah, dan untuk mengambilnya itu harus pakai ember. Itu biasanya dikaitkan dengan sebuah katrol atau roda yang diletakkan di atas dan dikaitkan dengan tali atau tambang. Nanti tali tambang itu akan dibuat ke ember yang untuk mengambil airnya yang di bawah. Ya, itu contohnya ada pada gambar. Yaitu katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya itu diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, karena kalau kita mengambil air ya di bawah itu langsung tanpa roda itu akan semakin lebih berat. Dengan adanya roda itu akan menjadi lebih ringan ketika kita mengangkat. Ada beberapa macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa. Ini adalah contoh katrol tetap, ya, beban, gaya atau kuasa, T, tumpunya.
Keuntungan mekaniknya dari katrol tetap yaitu bisa dihitung W per F sama dengan LK per B. W per F. LK, LK, LB. Kemudian keuntungan mekanik katrol tetap itu sama dengan 1. Ya. Kemudian katrol bebas. Itu berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Ya. Contoh nih, katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Ya, peti yang gede itu loh, yang di tronton-tronton biasanya. Contoh nih, titik tumpu ini ada di ujung, ini katrolnya, dan ini bebannya, dan ini gayanya. Jadi lebih bebas ya, pergerakan dari rodanya. Keuntungan mekaniknya itu sama di rumusnya W per F, ya, W per F, atau bisa digunakan LK per LB, LK per LB. KM katrol tetap itu 2. Ya, kalau tadi yang ya ini katrol jenis bebas ya, maaf. Ini bebas ya. Kalau tadi KM katrol tetap itu 1, ini KM katrol bebas itu 2. Nah, untuk yang ketiga adalah katrol majemuk, yaitu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat, ya. Yang berat tentunya. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat badannya. Artinya KM-nya kalau katrol majemuk itu dihitung dari jumlah tali ya, yang menyokong bebannya ini. Nah, ini contoh katrol majemuk ya. Jadi lebih dari 1 biasanya gear rodanya. Nah, yang selanjutnya ada bidang miring. Nah, yaitu bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Ya, jadi datar dan miring. Bidang miring mampu untuk mengubah gaya dan jarak. Misalnya, ketika memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi, ya, seperti orang tadi yang mau memindahkan kursi ke dalam truk itu kan pakai bidang miring. Nah, itu kan mempermudah karena memindahkannya tidak mengangkat, tinggal dorong. Ketika memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tetapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Ya, gayanya lebih kecil. Papanya kan miring, jadi lebih tambah panjang jaraknya. Tapi gaya untuk dorongnya kan lebih ringan, sehingga lebih kecil. Contoh dari bidang miring selain tangga adalah sekrup atau pisau. Nah, ini gambarannya ilustrasi. Kemudian keuntungan mekanik bidang miring. Itu KM sama dengan gaya beban. Ya, gaya beban dikurangi gaya kuasa. Atau panjang bidang miring yang ini I dibagi ketinggian H. Ya, itu dua rumusnya untuk menghitung keuntungan mekanik dari bidang miring. Yang selanjutnya roda berporos, yaitu pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepeda motor. Ya, artinya pada rantai itu motor, rantai sepeda itu kan ada gear seperti ini. Nah, ini adalah contoh penerapan dari roda berporos. Ya, ini. Lanjut. Nah, ini adalah prinsip kerja pesawat sederhana yang mirip pada otot dan rangka manusia. Ya, kita lihat.
pada saat kita melakukan aktivitas, otot dan tulang dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip ketiganya itu seperti sebuah pengungkit ya. Jadi yang contoh pesawat sederhana yang pertama tadi, yang 3 macam ya, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot itu memberikan sebuah gaya. Itu yang pertama, ketika kita mengangkat kepala, itu ada contoh dari masuk tuas kelas pertama atau tuas golongan pertama. Nah, ini dia satu ban ya, di mana tumpuannya di tengah, kuasanya di samping, bebannya di samping. Nah, ini tumpu, kuasa, beban. Kemudian contoh ketika kita jinjit ya, mengangkat kaki lebih tinggi, jinjit, tuas kelas 2 atau contoh dari tuas golongan yang kedua, di mana yang tengah itu adalah gaya bebannya. Tumpu dan kuasanya itu ada di samping. Saya bantu. Ya, ini tumpunya di tengah, bebannya di tengah, kuasanya di samping, tumpunya di samping, bebannya di tengah. Kemudian tuas golongan ketiga, ini contohnya ketika mengangkat barbel pakai tangan, itu masuk tuas golongan yang ketiga atau jenis 3 nih, di mana gaya kuasanya ada di tengah, tumpu dan bebannya di samping. Ya, kuasanya di tengah, ini ototnya, tumpuannya di sini, dan bebannya di sini. Ya, ini tumpuannya kan otot bicep, kalau belakang sini tricep. Ya. Untuk relaksasi dan untuk kontraksi dan relaksasi ya, sebagai gayanya. Ya, begitu ya. Jadi ternyata hampir sama di beberapa gerakan otot atau rangka pada manusia kita. Ini. Nah, sekarang latihan soal. Yang pertama, kita lihat Rino berlari di lintasan melingkar. Ya, muter-muter, ya, pusing itu. Kecepatan berlari Rano itu 2,5 meter per second. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per second. Jika massa Rano adalah 45 kg, berapa sih usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Ini berarti ada usaha, ada energi. Ini energi yang di sini dicontohkan apa? Rumus yang digunakan adalah usaha dengan energi kinetik ya, karena dia bergerak sendiri. Ya, diketahui M sama dengan 45 kg masanya ini. Kemudian kecepatan awalnya adalah 2,5 meter per second. Kecepatan yang kedua turun menjadi 1,9 meter per second. Yang ditanyakan adalah W, maka ketemu W sama dengan setengah kali M massa dalam kurung V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2. Diturunkan setengah kali M-nya di sini 45 ini, kemudian V2-nya, V1-nya diisi ya, V2 benar maaf, 1,9 pangkat 2, kemudian V1-nya 2,5 pangkat 2. Dihasilkan setengah 45 kg, kemudian hasil pangkat dari 1,9 ada 3,61, hasil pangkat dari 2,5 adalah 6,25. Dihasilkan ini dikurangi ini menghasilkan minus 2,64. Kemudian dihitung semuanya, setengah kali 45 kali minus 0,64 dihasilkan min 59,4 Joule. Sehingga usaha bernilai negatif karena kecepatan Rano itu berkurang ya. Jadi semakin turun ya, semakin rendah. Sehingga usaha yang dilakukan Rano saat berbelok itu sebesar 59,4 Joule. Ya, insya Allah cukup mudah ya. Ya, ini adalah usaha dengan energi kinetik. Kemudian latihan soal yang kedua. Ini ada jungkat-jungkit, berarti ini contoh
dari penerapan pengungkit. Ada dua anaknya, itu namanya Budi dan Santi. Budi dan Santi duduk di atas papan pengungkit. Berat Santi 10 kg. Santi duduk 3 meter dari titik tumpu. Nah, 3 meter. Nah, di sini. Kemudian berat Budi 15 kg. Nih, 15 lebih berat. Pertanyaannya adalah di mana Budi harus duduk agar pengungkitnya seimbang. Nah, maka dijawab, diumpamakan Budi adalah beban, ya, ini beban W, dan Santi adalah kuasanya, ya, di sini berarti F, ya. Maka beban di sini 15 kilo, ini 15 kilo kali lengan beban. Nah, lengan bebannya kan di Budi ini, ya. Ini yang dicari tahu, sama dengan kuasanya Santi yaitu 10 kg kali 3 meter jarak yang diduduki Santi ke titik tumpu. Diturunkan 15 kali LK atau LB ini lengan beban sama dengan 30 ya, 30 ya, ini 30 10 kali 3, kemudian 5 diturunkan lagi, hasilkan 30. Kemudian ini lengan beban, ini harusnya lengan beban ya, jadi maaf, ini lengan beban, jadi 15 kali, kemudian diturunkan lagi, 15-nya yang tadi di sini pindah ke sisi sebelah, ya, jadi L menjadi LB, ya, sama dengan, atau lengan bebannya sama dengan 30 dibagi 15. Nah, maka LB sama dengan 2 meter. Maka Budi harus duduk 2 meter dari titik tumpu, ya. Jadi tidak, kalau Santi 3 meter ke sana, kalau Budi cukup 2 meter supaya beratnya seimbang. Ya. Kemudian latihan soal yang ketiga. Ini ada contoh penerapan papan miring, yaitu bidang miring. Ya, diketahui tingginya H 75 cm, kemudian I-nya mungkin ini, ya, S-nya, S atau I sama, itu 3 meter, kemudian F-nya yang ditanya dan diketahui beratnya 4000 Newton. Kita lihat, dari gambar di atas diketahui W sama dengan 4000 Newton, S itu 3 meter, H-nya 75 cm, atau kita konversi menjadi meter yaitu 0,75 meter. Kenapa? Karena satuan bakunya adalah meter, ya. Jadi yang semula senti diubah menjadi meter. Dan dimasukkan rumus yaitu W per F sama dengan S atau I sama per H, di mana W-nya 4000 Newton dibagi F yang dicari tahu sama dengan 3 dibagi 0,75. Kemudian turun 4000 Newton per F sama dengan 4. 4000-nya berpindah ke sisi sebelah kanan sehingga F sama dengan 4000 Newton per 4. Sama dengan diketahui F sama dengan 1000. Maka F di sini diketahui hasilnya adalah 1000 Newton. Nah, kemudian latihan soal yang selanjutnya itu contoh penerapan di katrol. Kira-kira katrol jenis apa ini, ya? Ini adalah katrol jenis majemuk, ya, karena penggabungan katrol tetap dan katrol bebas. Contoh nih, Boni membantu ayahnya dengan mengangkat kotak sebesar 3000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Jika kotak terangkat 3 meter, ya, setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Ini maksudnya. Nah, kita lihat, diketahui W-nya beratnya 3000 Newton. SB atau tali yang menghubungkan beban itu 3 meter. Yang ditanyakan adalah tali yang ditarik oleh si Boni tadi, ya. Nah, untuk itu harusnya berapa? Nah, panjangnya. Nah,
Untuk menjawab soal itu, rumusnya adalah ini, W SB sama dengan F kali SK. Atau SB ini bisa LB, SK ini bisa LK. Ya. Sama. Nah, untuk menjawab ini maka ada SK-nya belum diketahui, F-nya belum, maka F-nya dicari tahu dulu dengan menggunakan rumus keuntungan mekanik. Ini KM ya harusnya keuntungan mekanik. Yaitu sama dengan W per F. Ya. Di mana keuntungan mekanik untuk katrol bebas itu kan katrol majemuk dihitung dengan jumlah talinya. Maka ini dihitung 1, 2, 3. Tali yang menghubungkan beban. Ya. Maka di sini ditulis 3. Keuntungan mekaniknya sudah diketahui 3 sama dengan W-nya juga sudah diketahui 3000 Newton per F. F yang ditanya, maka ketemu 3000, F-nya sama dengan 3000 dibagi 3 sama dengan 1000 Newton. Nah, langsung masuk ke rumus utama, yaitu W sama dengan W kali SB sama dengan F kali SK. Maka diturunkan lagi W per F sama dengan SK per SB. Ya, diturunkan rumusnya untuk mencari SK. Maka 3000 dari W, F-nya 1000 kali SK, SK-nya yang ditanya per 3. Maka SK-nya sama dengan ketemu kalau kalian hitung adalah 9. Cara hitungnya adalah ini nanti diturunkan lagi menjadi 3000 kali 3 sama dengan SK kali 1000. Ya, jadi pembagiannya nanti hitung ketemu adalah SK 9 meter. Jadi tali yang ditarik mempunyai panjang 9 meter. Ya, jadi 9 meter itu di sini yang ditarik oleh Boni. Ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pesawat sederhana, usaha dan pesawat sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan saya harap kalian bisa berlatih dengan soal-soal yang lain yang mirip-mirip ya untuk mengasah kalian supaya lebih paham dalam mengerjakan soal-soal tentang pesawat sederhana. Ya. Seperti biasa materi ini juga berkolaborasi dibuat oleh pengajar IPA ya. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan hal yang baik untuk kalian dalam memahami materi ini. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.